memiliki 3 pondasi pemikiran mereka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Teman-teman semuanya pemirsa SSTV, alhamdulillah hari ini kita kembali bisa bersua kembali bersama teman kita Bang Ainur, alhamdulillah, dalam program Sanggah Syubhat. Dan kali ini Sanggah Syubhat kita sepertinya Bang Ainur tadi sudah ngasih kisi-kisi ke saya seputar takfir. Nggak kalah ngerinya kan. Dan saya bawa sedikit buku-buku tipis ya mengenai takfir. Mudah-mudahan apa yang akan disebutkan oleh Bang Ainur dari syubhat-syubhat itu sanggahnya ada di buku-buku ini. Kalau nggak ada ya mungkin dari referensi yang lain. Gitu. Apa sih yang mau dibahas di sini, Bang Ainur? Ya, kalau seputar takfir ya. Takfir itu ya biasa Ustaz. Backgroundnya kalau saya tuh biasanya dari postingan medsos atau dari status seseorang yang terkait takfir ini, karena kita resah juga gitu ya Ustaz, mendengar, membaca postingan-postingan terkait tuduhan kepada orang yang sebetulnya kalau saya meyakini itu benar gitu. Karena konsekuensi syahadatain adalah pertama berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, dan mengkafirkan pelaku kesyirikan gitu kan. Nah, sayangnya orang yang mengkafirkan pelaku kesyirikan itu dituduh sebagai takfiri gitu, dan bahkan lebih parahnya lagi dituduh berpaham khawarij nih Ustaz. Bagaimana ini cara menjawabnya ini Ustaz? Kita harus dudukan dulu ya, siapa itu khawarij takfiri. Apakah mengkafirkan pelaku pembatal keislaman, pelaku pembatal keimanan yang terang benderang itu disebut sebagai khawarij ya? Ini tentu sangat mudah didapati di buku-buku para ulama ya, keterangan para ulama. Nah, ini yang pertama ini disebutkan di sini dari kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam. Ya, Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan ini di halaman ke-16. Fal khawarij indahum ya salah satu mabadi. Jadi ada 3 khawarij, mereka ini memiliki 3 pondasi pemikiran mereka ini. Ya, ini yang pertama, al-mabda al-awwal takfirun nas bidunub al-kabair allati duna asyirki. Itu mengkafirkan orang lain karena dosa-dosa besar ya, yang bukan merupakan kesyirikan. Nah, ini yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, yaitu mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan orang lain dengan sebab orang lain tersebut melakukan dosa besar, maksiat yang bukan kesyirikan. Semisal berzina, minum khamar, main judi, itu dosa besar. Tapi apakah itu pembatal keislaman? Bukan. Nah, khawarij, ciri khas yang utama, yang kentara ada pada mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa besar ini. Bahkan Mu'tazilah juga turut serta dalam hal ini. Ya, walaupun Mu'tazilah di dunia mereka tidak menghukumi kafir, tidak menghukumi mukmin, fil manzilah baina manzilatain. Namun di akhirat mereka menghukumi sama seperti khawarij terhadap pelaku dosa besar tadi. Dia kekal di neraka selama-lamanya. Begitu. Nah, jadi kalau mengkafirkan pelaku pembatal keislaman, orang-orang yang mengolok-olok Islam saat ini, apakah para komika atau semisal tokoh-tokoh ya kayak Ade Armando gitu kan ya, Ade Armando lagi deh. Rising star lah pokoknya. Nah, itu ketika kita nyatakan dia kafir, Abu Janda kita nyatakan dia kafir, maka itu bukan orang yang berpemahaman khawarij, tapi muwahhid. Justru itu adalah orang yang bertauhid. Karena konsekuensi dari keimanan adalah tadi mengkafir. Tadi kan sudah disebut, Islam itu apa sih? Bara'atun minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Dan kita kalau mau menjadi seorang mukmin, ya kita punya syarat. Kufur terhadap tagut, beriman pada Allah. Inilah nafyu isbat dari tauhid la ilaha illallah.
Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, gitu kan. Siapa yang kufur pada taghut dan beriman pada Allah. Kufur pada taghut itu apa sih? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sifatu kufri bitaghut, sifat kufur pada taghut ialah anta taqida butlana ibadati li ghairillah. Anda meyakini batilnya peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Wa tatrukaha, Anda meninggalkan peribadatan tersebut. Wa tubghidu ahliha, Anda membenci pelakunya. Orang-orang yang memberikan ibadah pada selain Allah. Wa antukaffiru ahlaha, Anda kafirkan pelakunya. Anda benci, Anda kafirkan pelakunya. Nah, itu bagian dari konsekuensi tauhid. Begitu. Nah, ini jadi kalau disebut itu sebagai khawarij, itu pemutarbalikan fakta. Ya. Nah, sekarang kita tanya, kita bahas sekarang, siapa sih yang menuduh pelaku pengkafiran? Misalkan nih, saya mengkafirkan Abu Janda. Terus kemudian saya dituduh khawarij sama dia. Saya tanya balik, berarti Anda tidak mengkafirkan Abu Janda? Begitu. Kalau dia bilang, oh enggak, mesti terpenuhi syarat dulu. Atau ulama yang berhak mengkafirkan. Ulama yang berhak, mesti dibawa ke kodi. Itu dia. Nah, inilah ya. Nah, mengenai masalah ini, Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syastri, ulama yang pernah datang ke Indonesia, di buku beliau Haqiqatul Iman wa Bid'il Irja fil Qadim wal Hadis, ya, ini di kitab beliau Haqiqatul Iman wa Bid'il Irja'i fil Qadim wal Hadis. Beliau menyebutkan di sini di halaman berapa ya? Oh, ini di halaman 22, ada di halaman 22. Beliau mengatakan wa min khata'i ba'dil murji'ati fi hadhil mas'alah minal mu'assirina al-muntasibina lis-salafi annahum yasifuna al-mukhalifina lahum bil khawarij wat takfiriyin. Di antara kekeliruan sebagian murji'ah, disebut sama Syekh mereka apa? Murji'ah. Dalam permasalahan ini, masalah mengkafirkan pelaku pembatal keislaman, ya, dari kalangan kontemporer orang-orang belakangan ini yang menisbatkan, mengklaim, mengaku-ngaku dirinya sebagai salaf, mereka mensifati orang-orang yang menyelisihi mereka dalam hal ini bil khawarij wa takfiriyin, sebagai khawarij dan kaum takfiri. Nah, ini memang betul ada ya. Di halaman 22 dari kitab Haqiqatul Iman wa Bid'il Irja fil Qadim wal Hadis. Saya menyebutkan lagi, wahada fihi tajannun ala salaf min jihatain, dan ini berarti adalah kejahatan, tuduhan yang buruk terhadap salaf dari dua aspek. Al-ula, aspek yang pertama, annahum nasabu ila salafi ma laysa min madhabihim. Kan mereka mengaku diri salaf ini, tapi Abu Janda nggak kafir. Begitu kan? Ada Armando nggak kafir. Berarti mereka itu melakukan kejahatan terhadap salaf, madhab salaf, dengan dua aspek. Yang pertama, mereka menisbatkan kepada salaf dalam hal-hal yang itu bukan bagian dari salaf. Mana ada di zaman salaf ada orang-orang seperti Ade Armando, Abu Janda, kecuali pasti divonis sebagai kufur. Bahkan dibunuh ya? Iya. Nggak disebut sebagai, jangan dikafirkan. Mazala akhwana fiddin, dia masih saudara kita seagama. Nggak ada kayak gitu. Bahkan kita yang mengkafirkan Abu Janda, kita disebut khawarij takfiri. Abu Janda selamat dari tudingan dia boro-boro kafir. Ya, ini. Taib. As-saniyah, yang kedua, annahu yulzimu ala dzalika wasfas salafi bihadhil awsaf asyaniati. Yang kedua, berarti mereka mengilzam, mengharuskan, ya, dengan hal ini mereka mensifati salaf dengan sifat-sifat yang buruk ini, disebut oleh Syekh sebagai sifat yang jelek, yaitu tidak mengkafirkan pelaku pembatal keislaman. Famazala salafu yukaffiruna ba'dul a'mal, padahal salaf senantiasa mengkafirkan, ya, karena mengkafirkan orang lain karena sebagian amal-amal yang dikerjakan. Fajama'atun minas salaf kaffaru bita'limi sihr, sekelompok ulama salaf mengkafirkan orang-orang yang mempelajari sihir.
Berdasarkan firman Allah, "Wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Nah, di ayat ini ya, dan tidaklah keduanya ya mengajarkan seseorang ilmu sihir, melainkan keduanya berkata kepada orang yang mau belajar ilmu sihir, kami ini hanya fitnah, kamu jangan kafir. Artinya kalau kamu belajar sihir kamu kafir. Ya, wa jama'atu minas salaf yukafiruna bitarki shalah. Sekelompok jamaah salaf mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, yang tidak mengerjakan sholat, dan seterusnya. Jadi ada dua kejahatan terhadap salaf seperti ini. Ya, sudah mereka mengaku salaf ini ya, mereka menisbatkan diri kepada salaf suatu hal yang salaf nggak ada di situ. Yang kedua berarti mereka mengharuskan, melazimkan sifat-sifat buruk itu ada pada salaf. Ya, yaitu sifat buruk apa tadi? Masih menganggap semisal Ade Armando, Abu Janda sebagai Muslim. Ini kan ajib ini. Ya, barakallahu fiik. Tapi gini permasalahannya Ustaz. Saya kan dulu pernah ngaji juga tuh sama Ustadz Salafi. Bahkan secara teori mereka meyakini bahwa apa itu namanya amal itu adalah bagian dari iman. Iman itu qaulun wa amalun kan. Cara teori kan betul. Ya. Tapi dalam prakteknya seperti itu, apakah mereka layak disebut murjiah? Ya. Ada buku bagus terkait hal ini, kitab Al-Furuq Baina Aqidatis Salaf wa Aqidatil Murji'ah. Kita pernah kaji buku ini sampai selesai di sini ya. Rekamannya juga ada, jadi promosi sedikit. Nggak apa-apa, kita bukan promosi masalah profit materi ya. Oh iya. Nah, ini penulisnya murid dari Syekh Shalih Fauzan, namanya Syekh Suwaih ya. Syekh Suwaih ini Saleh bin Muhammad As-Suwaih. Hampir semua buku-buku beliau ditakdim oleh Syekh Shalih Fauzan. Juga diberikan kata pengantar oleh Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman Al-Syekh, salah seorang anggota Hay'ah Kibar Ulama di Saudi Arabia. Mengenai hal ini permasalahan. Ya, kan tadi Syekh Sa'ad Sasri menyebutkan mereka itu murjiah ya. Ya, di antara kekeliruan sebagian murjiah begitu. Bahkan disebutkan yang mengaku-ngaku salafi gitu. Artinya kan sama dah kasusnya nih. Padahal kan orang-orang tersebut mengatakan iman qaulun wa amalun. Nah, ini ya. Sementara para imam-imam, semisal Imam Ahmad, ya, Barbahari di Syarh Sunnah mengatakan, ya, kata Imam Barbahari, ya, beliau mengatakan, man qala al-iman, ya, man qala al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu faqad kharaja minal irja kullihi wa awwalihi wa akhirihi. Siapa yang mengatakan iman itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan amalan, ucapan kolbu, ucapan lisan, amalan kolbu, amal jawari, amal anggota badan, iman itu bertambah, iman itu berkurang, yang tadi antum sebut, mereka juga seperti itu ngomongnya. Ya, berarti dia telah berlepas diri keluar dari irja madzhab murji'ah keseluruhan, dari awal sampai akhir. Kok bisa disebut sebagai murji? Iya. Ya, Imam Ahmad juga bicara seperti itu. Nah, mengenai hal ini, Syekh Shalih Fauzan ditanya mengenai hal ini juga. Ya, kok mereka disebut sebagai irja? Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan, man qala al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqus faqad bari'a minal irja kullih hatta law qala la kufra bi i'tiqadin wa juhudin. Ya, maka kata Syekh, hal tasihhu hadhil maqula? Ya, apakah benar ucapan seperti ini dari yang mereka ucapkan? Ucapannya benar. Namun konsekuensinya mereka jalanin nggak? Sama kayak orang ucap la ilaha illallah, konsekuensinya jalanin nggak? Tapi ternyata dia tetap beribadah pada selain Allah. Berarti ucapan dia itu gimana? Dinilai nggak? Maka kata Syekh, benar nggak ucapan ini dari orang seperti ini yang ucap seperti ini? Hingga dia mengatakan tidak ada kekufuran kecuali dengan penentangan dan juhud. Ya. Jadi si Abu Janda itu nggak kafir kecuali dia nyatakan, saya memang betul-betul menentang, saya betul-betul melawan dengan keyakinannya. Adapun zahir perbuatannya, ucapannya itu nggak bisa dihukumi. Kata Syekh aja, hada tanaqud, ini kontradiksi. Li'annahu idza qala la kufra illa bi'tiqadin aw juhudin fa hada yunaqidu qawlah
Innal iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawari. Karena kalau dia mengatakan nggak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan, kecuali dengan dia menentang. Jadi kalau ada Armando Abu Jada baru mengucap, baru melakukan seperti itu, jangan dikafirkan. Kecuali dia memang betul-betul menentang. Ntar udah ada penentangan, ada syubhat di kepalanya. Ya. Ini bertentangan dengan ucapan dia sendiri. Iman itu ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, keyakinan di kolbu, itu bertentangan. Kan iman itu ada 3 aspek. Ada ucapan, ada amalan. Belum lagi juga nih, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Lah orang yang melakukan pembatal keislaman kayak Abu Janda, imannya tuh gimana? Bertambah apa berkurang? 0. Ya hilang. Ya kan gitu. Nah, kenapa mereka masih mempertahankan? Jadi ketika klaim, oh kan saya sudah mengatakan iman qaulun wa amalun, masa saya sebut sebagai murji? Berarti orang ini nggak paham kalimat yang dia ucapkan iman itu qaulun wa amalun. Ada konsekuensinya. Berarti dia melakukan pembatal keislaman, pembatal keimanan dengan qaulun, batal imannya. Melakukan pembatal keislaman dengan amalun, batal Islamnya. Begitu, nggak cuma sekedar iman itu di kolbu. Semuanya dibalikan kepada urusan kolbu. Itulah hakikat madhab irja. Makanya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syazili di sini mengatakan mereka orang-orang murji'ah. Tadi kan disebut itu. Di antara sebagian orang-orang murji'ah, kesalahan orang murji'ah di zaman sekarang begitu. Walaupun menamakan mengklaim diri sebagai ahlussunnah, sebagai salafi, semua orang juga bisa. Orang gila aja juga bisa. Sah-sah aja. Orang Khawarij mengatakan dirinya ahlussunnah wal jamaah. Asy'ariyah, ahlussunnah. Asy'ariyah itu mengatakan kami ahlussunnah wal jamaah, aswaja. Ya, semua bisa mengklaim. Ya, semua bisa mengklaim itu. Nah, namun klaim-klaim tersebut tidak ternilai, tidak teranggap hingga sesuai dengan hakikat sebenarnya. Gitu aja. Mungkin kita akan sambung lagi ya, sudah adzan asar ini sepertinya. Begitu aja teman-teman. Nanti insya Allah kita akan sambung lagi dari program Sanggah Syubhat berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.